Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kita. Ini contoh ini ya, sudah ada pohon cabai yang sudah ditanam nih, sudah dipindah dari persemaian ya. Lihat video yang kemarin. Nah, ini ada contohnya. Ini sudah ditanam begini nih. Nah, ini mulai penyesuaian nih. Nah, ada yang hidup, ada yang belum. Gitu. Ini habis didesel karena air hujan ternyata nggak datang lagi, akhirnya didesel. Mereka punya bor-boran di situ ya. Nah, ini jaraknya berapa ini anu ya, ini contoh tanaman-tanaman rakyat gitu, rakyat yang menanam dari turun temurun. Jadi seandainya mereka ini ada penyuluhan, ada apa ya, intensifikasi atau cara yang lebih baik, penanganan baik, mungkin insya Allah produktivitasnya juga akan lebih baik begitu. Ini mereka ini pakai turun temurun saja gitu. Jadi saya kira memang saya melihat juga banyak kurang efektif gitu. Cara penanganan hamanya, masa panennya juga pendek. Mestinya cabai ini umurnya bisa panjang gitu. Dan mereka ini sering nanamnya itu bareng semua ya. Jadi musim tanam sekitar musim hujan, nanti habis sekitar bulan Februari, April, Mei itu sudah habis. Harusnya kan di situ tuh justru mulai naik harganya. Jadi di musim panen itu murah, justru di musim-musim yang nggak ada cabai itu produksi massal itu justru lebih murah, Pak, nggak panen raya. Seharusnya memang petani itu bisa mengelola tanaman cabai itu atur waktunya gitu. Jangan sampai hanya bareng semua, tapi nanti pas musim berikutnya, misalnya di bulan-bulan Juni sampai bulan Februari itu kadang-kadang kan cabai mahal gitu. Itu karena jadi tanamnya itu bareng-bareng, tapi pas mulai kemarau tanaman tidak ada. Nah gitu. Jadi ini yang memang banyaklah harus membutuhkan banyak bimbingan sebenarnya petani ini. Tapi memang mengubah perilaku petani tidak gampang, kecuali kita sudah memberikan contoh dan kelihatan berhasil begitu itu, dan juga efektif dan efisien, pasti mereka juga mau. Sekarang ayo kita contohkan cara menanam. Ayo kita contohkan cara menanam. Ini yang mati ya. Ini karena kurang air nih. Nah, ini tadi. Jadi waktu nanam ternyata hujan tidak datang dan tidak diairi, akhirnya mati. Nih pada mati semua kayak begini. Gitu. Karena hujan ini kan belum turun secara rutin ini. Nah, kita contohkan ini ya. Nah, ini ayo kita contohkan cara nanamnya. Nah, digejek dulu, dikasih lubang. Nah, coba dari awal tadi. Nah, oke, digejek set dikit, digejek dikit, terus pelan-pelan masukinnya gimana? Gini, Cung, cara nanam, cara nanamnya. Ini akarnya ini harus ditempelin ke sini supaya nggak mati gini. Nah, cara nanamnya gini. Nih, ini akarnya. Nah, akar putitnya ini harus nempel ke tanah nih. Harus nempel ke tanah. Gitu. Harus nempel ke tanah. Udah nempel. Baru digituin. Jadi tidak hanya diuruk begitu enggak, tapi akarnya ya, ujung akar tadi gitu, itu harus nempel ke tanah. Jadi langsung dia bersentuhan dengan tanah, sehingga tidak terlalu stres, langsung stresnya itu tidak terlalu panjang. Memang tanaman cabai ini agak rewel ya, maksudnya harus benar-benar diperhatikan. Hamanya itu biasanya hamanya petek kalau bahasa sini itu. Jadi busuk gitu loh, kering atau membusuk buahnya itu. Lama-lama bisa kena semua satu lahan. Nah, itu ada caranya, nanti kita bikin video lagi. Juga keriting. Jadi ini keriting, nanti ini daun-daunnya keriting itu yang bisa merusak ya, bisa akhirnya menjadi penyakit. Nah, kalau ini sehat, ini kayak gini. Ya memang sudah banyak lah cara-cara untuk membudidayakan cabai secara lebih produktif ya, lebih intensif. Cuman ini saya gambarkan ini cara petani, tentu banyak kekurangannya. Ini juga catatan untuk kita ya, untuk
petani-petani milenial atau juga pemerintah atau dinas-dinas pertanian ya, penyuluh itu, bagaimana memberikan penyuluhan kepada rakyat ini, tanaman komoditas-komoditas yang ditanam rakyat ini bisa produktivitasnya lebih baik. Tentu juga pasarnya juga harus dikembangkan lah, pasarnya juga dicarikan yang bagus gitu. Kasihan ini rakyat ini kalau bekerja terus tapi mereka tidak mengalami perbaikan-perbaikan ya, produktivitasnya rendah, harganya murah, sedangkan pupuk dan biaya lain juga mahal. Ini juga akhirnya petani tidak punya selisih pendapatan gitu. Jadi hanya pas untuk makan, hanya pas untuk kehidupan sehari-hari, sehingga dia tidak punya nilai lebih lah begitu yang mereka bisa simpan sehingga menjadi sebuah investasi dan akhirnya mereka bisa hidup layak. Itu menjadi catatan-catatan kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.